Tapi ketika kita satu momen kita diingatkan, pingin bahagia atau ingin bebas dari penderitaan. Oh ya, saya pingin bahagia Bante. Tapi ingat ya, yang namanya kebahagiaan itu berkondisi. Bahagia apapun kondisi. Anda punya nilai bagus kalau sekolah, itu pun juga hasil kondisi. Lulus sekolah itu juga hasil kondisi. Nanti bekerja dapat gaji itu pun juga hasil kondisi. Selama ada kondisi, maka di situ akan diikuti dengan ketidakpuasan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tum hehi kicang atapang akataro tatagato ti. Sang Tathagata adalah penunjuk arah. Engkaulah yang harus berusaha. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik. Hari ini kita bisa menggunakan sebagian dari waktu yang kita miliki, datang dengan keyakinan, memperkokoh keyakinan kepada Tikratana, membaca parita, memperbarui sila, termasuk juga di hari ini punya kesempatan untuk kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai umat Buddha dan juga sebagai praktisi Dhamma, kita perlu memahami bahwasanya ciri dari ajaran Sang Buddha ini adalah praktek yang dilandasi dengan pengertian yang benar. Ini adalah salah satu ciri dari ajaran Sang Buddha. Apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau arahkan kepada kita, sebelum kita melangkah lebih jauh, beliau menguraikan tentang Dhamma. Kenapa kita perlu belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma, diskusi Dhamma? Tidak lain agar kita memiliki pengertian yang benar. Karena ciri dari ajaran Sang Buddha ini adalah ada yakni samaditi. Jadi kita bukan hanya yang penting praktek, tetapi ada landasan yang menjadi pendorong mengapa kita perlu praktek Dhamma. Makanya ajaran Sang Buddha ini kalau tidak dimengerti, sebagian orang masih punya anggapan bahwasanya agama Buddha ini adalah tradisi. Mengerti kan ya? Kalau kita menjadi umat Buddha tetapi tidak memiliki pengertian Dhamma, maka tidak salah kalau ada orang yang menyebut kita umat Buddha tradisi. Kenapa disebut umat Buddha tradisi?
Umat Buddha yang melakukan tata ritual tanpa disertai dengan pengertian yang benar. Maka kalau kita melakukan tata ritual yang tidak dilandasi dengan pengertian benar, maaf kata ya, kalau ada yang bilang dia masih Buddha tradisi. Biasanya kalau Buddhis tradisi ini pokoknya, tidak boleh ditawar, pokoknya. Nanti buahnya di altar berapa? 3. Ya, mungkin kasih apel, kasih pir, kasih jeruk. Kasihnya berapa? 3. Lebihnya berapa? 5. Kalau 4, enggak boleh. Ya, biasanya angkanya ganjil. 3, 5, 7. Ya, paling top 9. Kalau bokornya gede. Jadi sebagian dari kita, kalau kita melakukan tata ritual tanpa disertai dengan pengertian, maka kita sebetulnya masih disebut sebagai Buddhis tradisi. Hanya melakukan tata ritual yang sifatnya turun-temurun. Kalau bakar dupa, dupanya berapa? 3. Kalau 2, enggak boleh. Jadi tidak ada pengertian. Makanya sebagai Buddhis yang ingin mendalami praktek dhamma lebih lanjut, disitulah kita mesti mau belajar. Karena ciri dari ajaran Sang Buddha itu adalah praktek yang disertai dengan pandangan benar. Maka apa yang beliau ajarkan kepada kita adalah kebenaran. Kenapa disebut benar? Kenapa disebut saca? Karena apa yang Sang Buddha ajarkan itu adalah sesuatu yang ada di sini. Namanya benar itu ya ada di sini. Bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipikirkan. Lihatnya di mana? Di sini. Dirasakan di mana? Di sini. Maka sebuah kebenaran itu ada di sini, benar. Makanya ajaran Sang Buddha itu yang paling inti, yang paling pokok disebut sebagai Cattari Arya Saccani. Cattari ada 4. Arya, mulia. Saca, kebenaran. Jadi apa yang Sang Buddha ajarkan itu adalah sesuatu yang benar ada di sini. Apa yang benar ada di sini? Yang bukan katanya, bukan karena dogma, bukan karena keyakinan, tetapi ada di sini. Apa kira-kira? Apa yang ada di sini yang bisa Anda rasakan, bisa Anda alami, dan bisa Anda pikirkan? Apa yang ada di sini? Duduk kelamaan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda alami? Romo Chandra sudah kasih kata key yang pertama. Duduk di sini. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda alami ketika duduk di sini? Kesemutan. Kesemutan adalah manifestasi dari duka fisik. Sudah duka fisik kelamaan, ceramahnya panjang lagi. Duka apa berikutnya? Setelah duka fisik, duka apa? Duka batin. Kok Bante belum demikianlah? Kan biasanya kalau bagian terakhir itu kan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan yang paling akhir adalah sabe sata bawantu sukitata. Kenapa kata itu diingat-ingat, ditunggu-tunggu? Kenapa?
Karena sebetulnya Anda melihat di sini, merasakan di sini, dan bisa berpikir yang di sini tidak lain adalah duka. Maka apa yang Sang Buddha ajarkan tidak lain adalah jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan. Derita itu ada di sini. Bisa dirasakan belum? Tunggu. Ya, tunggu. Ya, 30 menit. Kalau belum muncul, tunggu. Apalagi kalau kita sudah laule. Duduk sebentar udah. Kok Bante tidak bisa membaca ya pikiran saya ya? Kenapa itu bisa muncul? Inilah kebenaran. Maka apa yang Sang Buddha ajarkan itu adalah jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan. Karena penderitaan itu ada di sini. Siapa di antara kita yang tidak menderita? Oh, kita sebut kayaknya dia tidak menderita. Kayaknya. Tetapi kalau kita sudah datangi dan wawancara, nanti akan ada pengakuan. Ya, Bante, saya dagang silaris laku, tapi tagihannya macet. Ada enggak Bante kira-kira parita yang kalau dipakai untuk nagih itu langsung keluar? Soalnya saya juga pinjam dari tempat lain. Kan begitu kan? Jadi apa yang ada di sini adalah gambaran tentang inilah ketidaknyamanan. Karena beliau sudah sampai di jalan yang disebut dengan mencapai nibbana, bebas dari penderitaan, beliau punya meta, punya karuna. Maka beliau mengajarkan dhamma kepada kita, tidak lain supaya kita juga mengarah kepada akhir dari penderitaan. Maka kualitas dari Sang Buddha yang kita baca di dalam Buddhanusati, dari 9 kualitas yang ada di dalam Buddhanusati, kita membaca tentang ada salah satu kualitas yang disebut dengan sugato. Iti piso bhagawa arahang sama Sang Buddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang Buddho bhagawa. Nah, dari 9 kualitas ini, salah satunya kualitas itu adalah sugato. Su itu artinya bagus. Bagus. Ya. Gato artinya pergi. Sugato kalau diterjemahkan harafiah, pergi ke tempat yang bagus. Maksudnya apa pergi ke tempat yang bagus? Yakni sugato itu adalah membimbing menuju nibbana. Tidak ada tujuan yang lebih bagus selain nibbana. Kenapa Bante? Selain nibbana, semua tujuan itu sangkhara. Artinya apa? Berkondisi. Tempat bagus yang menjadi tujuan selain nibbana itu semua berkondisi. Masih dalam tanda kutip kalau. Namanya berkondisi itu kalau. Kalau nibbana sudah tidak pakai kalau. Kalau ditanya ibu bapak, tempat yang bagus di mana? Tempat yang bagus di Serpong. Tempat yang bagus di mana? Aeon. Ini tempat yang bagus, tetapi itu bersyarat kalau Anda masuk, kalau ndak punya uang, orang pesen Starbucks, Anda cuma diem. Ya. Meskipun itu tujuan yang bagus, adem. Ini adalah perumpamaan. Semua masih berkondisi.
Tetapi nibbana itu adalah asangkata. Asangkata itu artinya tak berkondisi. Sesuatu yang masih berkondisi, disitulah akan ada duka. Duka itu bisa terjadi karena dari sangkara. Ya, sangkara itu karena bentukan dari berbagai faktor pembentuk. Yang namanya berbagai faktor pembentuk ini berkondisi. Makanya perumah tangga itu juga berkondisi. Ya kadang-kadang bahagia kalau berkondisi. Ya, siapa bilang hidup perumah tangga tidak bahagia? Bahagia kok. Tapi kalau tanggal muda, bahagia. Mana Cik? Ke wihara Bante. Mau kemana? Ya refreshing lah Bante. Karena masih tanggal muda. Tanggal 2 masih oke. Dekat-dekat 20. Bante kapan Bante ada ODM? Kapan ada ODM? Kapan ada meditasi? Kayaknya saya perlu latihan pikiran dah Bante ini. Kenapa perlu latihan pikiran? Kayaknya saya di hari-hari begini saya butuh melatih pikiran saya supaya terkendali Bante. Artinya apa Ibu Bapak? Kita ini masih berkondisi. Dan Sang Buddha menunjukkan tujuan yang bagus sekali. Yakni nibbana. Nah kita praktek dhamma ini sebetulnya mengarahnya itu menuju nibbana. Kita datang ke wihara, mendengarkan dhamma, praktek-praktek dhamma yang lainnya, itu sebetulnya juga kalau kita sertai dengan pengertian yang benar, ini semua juga akan mengarah menuju nibbana. Karena ajaran Sang Buddha ini adalah kebenaran, bukan katanya. Makanya ajaran Sang Buddha itu tidak berbicara tentang suka. Kenapa tidak berbicara tentang suka? Karena suka itu identik dengan kesenangan. Tetapi Sang Buddha lebih menekankan tentang duka. Kenapa? Duka itu real, duka itu ada, dan akhir dari duka itulah kebahagiaan yang tertinggi. Nibbanang paramang sukang. Tapi kalau kita yang penting bahagia, saya pikir hari ini tidak ke wihara loh. Cik, kok tidak ke wihara? Bahagia kok Bante hari ini saya. Saya sudah bahagia kok. Nah, tapi ketika kita satu momen kita diingatkan, pingin bahagia atau ingin bebas dari penderitaan. Oh ya saya pingin bahagia Bante. Tapi ingat ya, yang namanya kebahagiaan itu berkondisi. Bahagia apapun kondisi. Anda punya nilai bagus kalau sekolah, itu pun juga hasil kondisi. Lulus sekolah itu juga hasil kondisi. Nanti bekerja dapat gaji itu pun juga hasil kondisi. Selama ada kondisi, maka di situ akan diikuti dengan ketidakpuasan. Kalau anak sekolah, doanya semoga cepat lulus. Kalau sudah lulus bahagia atau menderita? Kalau sudah lulus nilainya bagus, aplaus. Nilainya bagus, bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau sudah lulus, nilainya bagus, bahagia. Tapi kalau ngelamar kerja belum dapat panggilan, bahagia atau menderita? Nilainya bagus, ngelamar kerja belum dapat panggilan, bahagia atau menderita? Sudah diterima kerja, bahagia atau menderita? Terima kasih, doa saya terkabul, saya ngelamar langsung diterima. Sudah kerja 5 tahun, gaji ndak naik. Bahagia atau menderita? Kayaknya saya kerja ini gotong royong dah Bante. Ya. Jadi apa yang berkondisi ini, meskipun awalnya membahagiakan, ini pun juga tidak memberi kepuasan. Maka Sang Buddha menunjukkan yang lebih tinggi dari bahagia. Apa yang lebih tinggi daripada bahagia? Tidak lain adalah bebas dari penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah sumber derita itu ada di mana?
atahi atanonato, kohi nato parasia, atanahi sudantena, natang labati dulabang. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapakah yang bisa melindungi diri kita? Dengan berlatih menggeladi pikiran dengan baik, maka seseorang akan memperoleh perlindungan yang sangat sukar diketemukan. Jadi di sini Ibu Bapak, kita memahami ada duka. Tetapi Sang Buddha juga menunjukkan ada jalan. Bukan hanya ada duka saja, tetapi ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Maka kalau ada orang mengatakan ajaran Buddha ini pesimis, dia baca baru separuh. Ada duka. Dikit-dikit duka, dikit-dikit duka. Sehingga mengatakan apa? Buddhism pesimis. Cobalah baca lebih lengkap lagi. Ada duka dan ada akhir serta jalan menuju lenyapnya penderitaan. Anda dikasih tahu ada penyakit, tapi ada kabar baiknya, Anda bisa sembuh. Dan kesembuhan ini bukan katanya, ada obatnya. Jadi Ibu Bapak, ketika kita belajar Dhamma, ketika ada keraguan, disitulah kita mesti bertanya. Supaya apa? Pengertian kita jadi lengkap. Bukan kemudian cuma sepenggal, kemudian disimpulkan. Kemudian buat ajaran sendiri. Mengatakan tujuan Buddha ini ya untuk mencapai bahagia. Kalau sudah bahagia, tidak latihan masalahnya. Makanya perjalanan kita belum berhenti kalau belum sampai nibbana. Berhentilah kalau sudah mencapai nibbana. Ya, ada sebagian umat Buddha yang dulu aktif. Umat Siripada. Kok Bante tahu? Sudah Hante wawancarai. Kan biasanya kan kita nih di Tangerang nih, orangnya kan ini aja. Ya, sudah kenal lah. Kok lama enggak kelihatan? Oh iya Bante. Sekarang saya latihan di rumah. Loh, kan bagus kalau hari Minggu datang ke wihara dengerin ceramah. Kayaknya saya tidak sering-sering dah Bante. Nanti kalau saya terlalu sering, nanti saya melekat. Nanti kalau saya sering-sering datang, nanti saya melekat. Dia mengertinya kalau sering-sering sama dengan melekat. Padahal ketika kita datang ke wihara sering-sering, ini adalah usaha benar. Pisau itu perlu diasah. Kalau pisau itu diasah hanya sekali dan habis itu didiamkan, kira-kira pisau itu tajam atau tumpul? Kira-kira ibu-ibu di rumah punya pisau, kemudian dipakai motong-motong, kemudian sudah rajin dipakai, kemudian dikasih tahu, kok enggak diasah Cik? Dulu sudah pernah Bante. Kira-kira kalau hanya pernah dipakai, diasah di masa lalu, tidak diasah lagi, kira-kira tumpul enggak? Tumpul. Sama juga kita punya pengertian. Kalau kita berpikir merasa sudah bersih, merasa sudah baik, dan tidak mau mendengarkan, lambat laun Ibu Bapak, saya bukan doakan. Hukumnya memang seperti pisau. Kalau tidak rajin-rajin dipoles, pisau itu pun akan tumpul. Dulu rajin ke wihara, kalau tidak rajin diasah, lama-lama punya kesimpulan sendiri dan tumpul pengertiannya. Giliran sakit, ngungkit. Dulu saya sudah berbuat baik. Kapan? Terus apa-apa, ngungkit. Ya. Dan Ibu Bapak sekalian, kita perlu mengasah terus. Karena ciri Dhamma itu harus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Makanya kalau sudah rajin ke wihara, datang lagi. Minimal apa? Datang kita bisa mendengar. Dan sekaligus ketika kita datang ganti suasana lah. Kalau ada unek-unek datang lebih dulu. Aduh beban berat ini. Datang lebih dulu jam 7. Meditasi.
Kalau tidak meditasi datang jam 7 pasang yo curhat dulu. Oh Sang Buddha, oh, kehidupan saya. Nah, kadang-kadang mau curhat sama orang tidak bisa dipercaya. Kalau datang ke Sang Buddha, wah Bante ngajarin Micaditi ini. Nah daripada Anda tidak tahu cara mengeluarkannya, ini kan katarsis. Cara untuk melepaskan dengan bahasa spiritual. Siapa tahu dewanya juga tahu. Curhatnya ke Sang Buddha, siapa tahu dewanya juga tahu. Wah ini kayak umat Siripada ini tiap pagi sudah rajin dana makan nih. Setelah curhat, dewanya tahu. Oh dia perlu ini. Kan kita ada faktor-faktor begitu loh ibu bapak. Ya. Tapi kemudian besok jangan rame-rame datang kemudian pada curhat semua. ya ini nanti jadinya pandangan keliru juga kalau begini. Ini kalau kita mentok, ndak ada orang yang bisa dipercaya untuk diajak bercerita. Tapi jangan sampai giliran jam 9 pulang. Bilangnya saya sudah curhat. Anda tetap harus mendengarkan Dhamma. Supaya apa? Kita tahu apa menjadi arah dan tujuan. Karena penderitaan ini ada di dalam diri kita. Sumbernya ada dalam diri kita. Maka Sang Buddha menyebut bahwasanya kita harus melatih diri kita. Atanahi sudantena. Dengan kita melatih diri kita, maka kita akan membuat perlindungan yang sejati. Maka apa yang ada di dalam ajaran Sang Buddha ini, praktek-praktek itu termasuk puja-puja. Ini sebetulnya ada pengertian. Ya. Makanya kapan hari? Ini cerita nih. Soalnya nanti siang kan bukan jatah saya yang ceramah. Nah, saya cerita. Itu ditulis ya waktu mendesain candi. Ya, mendesain candi. Terus kemudian saya berpikir, itu merenung loh. Berpikir, kira-kira langkah apa yang bagus untuk masuk ke dalam candi di era sekarang. Nah, kemudian di relief itu saya berpikir, itu relief kiri dan relief kanan. Nah, nanti selesai ini, nanti studi tour ke sana. Nah, itu saya ambilkan satu relief dinding sebelah sana yang bawah di telapak kaki, langkah kaki, trap untuk naik. Itu saya ambilkan dari Candi Mendut. Karena saya melihat di pojok sana itu ada bambu. Bambu bahasa Palinya adalah welu. Hutan bambu weluwana. Kemudian saya berpikir, candi apa yang nama lainnya juga weluwana? Candi Mendut. Ya, makanya kenapa saya mengambil yaitu relief dari Candi Mendut, karena di pojok itu ada bambunya. Meskipun bukan hutan bambu. Itu pojok itu ada bambunya. Nah, dan ciri di situ, trap itu saya ambilkan supaya kita tidak menderita, karena ajaran Sang Buddha kan supaya bebas dari penderitaan. Saya ambilkan relief sebelah kanan itu adalah relief tentang kura-kura bersama dengan angsa. Ya, itu nanti bisa. Kisah tentang apa? Kisah tentang kura-kura karena tidak bisa menjaga ucapannya, maka dia jadi menderita. Nah, jadi ceritanya apa? Di era sekarang supaya kita tidak menderita, latihan jaga ucapan. Karena di antara kita sebetulnya juga menderita lahir dari mana? Salah ngucap. Salah ngucap. Ini cerita, orangnya tidak hadir, tenang aja ya. Hari ini tidak ada, dan saya tidak menyebutkan namanya. Ada cerita, saya diundang sama orang. Diundang sama orang, pergi makan. Orang ini baru pulang jalan-jalan. Jalan-jalan dari luar negeri. Mestinya kalau pulang jalan-jalan dari luar negeri, kira-kira seneng atau tidak seneng? Saya datang, saya belum duduk. Belum duduk. Belum duduk. Aduh, Bante, bangkrut saya. Aduh, bangkrut saya miskin saya. Tuh. Saya mau diundang makan, selera makan saya atau silang? Baru ketemu sudah mau, aduh bangkrut, miskin saya.
Habis jalan-jalan 10 hari duit saya habis Bante. Dalam pikiran saya, sudah dinikmati. Foto-foto saya pikir juga sudah. Saya pikir foto-fotonya sudah begini ya. Ya, tapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan, aduh saya miskin, habis jalan-jalan ini saya miskin. Habis jalan-jalan ini saya bangkrut. Saudara-saudaranya itu pada ngomong, ndak boleh ngomong begitu. Terus saya tambahin, iya ndak boleh. Untung loh saudaranya ngomong begitu duluan. Ya. Sudah ngomong, ndak boleh ngomong begitu. Terus saya bilang, iya ndak boleh ngomong begitu memang. Karena ucapan itu karma. Wajik kama. Wajik kama. Yang namanya kama akan ada wipaka. Kalau kita berucap ucapannya keliru, nanamnya seperti tanaman yang pahit. Buahnya kira-kira bagaimana? Pahit. Kira-kira kalau buka foto yang kira-kira kalau ngucapnya aja keliru, kira-kira bagaimana? Menu keluar semua. Makanan saya langsung seleranya hilang loh. Kenapa? Saya pun juga menerima pancaran yang tidak enak juga. Bayangkan, ibu bapak kalau punya saudara-saudaranya baru pulang kemudian diceritai dengan kesusahan, mau makan kelengkeng sepotong aja. Jeruk aja. Akhirnya, terima kasih ya. Makanya supaya kita tidak menderita, ini urusannya apa? Sila sebetulnya. Karena cara untuk mengakhiri penderitaan yang paling awal adalah sila. Sila itu berbicara tindakan dan ucapan. Supaya kita tidak menderita, maka kita harus mengerti dari sekarang. Sebelum kita level meditasi. Hati-hatilah di dalam berucap. Karena menderita itu lahir dari kita sendiri yang membuatnya. Dan munculnya dari mana? Tanpa disadari dari ucapan. Makanya kalau saya ditanya orang, meskipun belum berhasil, ya bahasa lain yang sering kita pakai, doakan ya. Itu adalah bahasa yang, kok masih belum dapat, ya masih proses, doakan ya. Udah, kita masih punya keinginan yang baik. Meskipun belum berhasil, kita tidak membuat negasi, perlawanan. Ya, nanti ada orang tuh didoakan malah begini, kayaknya enggak mungkin dah. Wong dari dulu saya memang udah susah kok. Hati-hati di dalam berucap. Ini jadi kama, wajik kama. Wajik kama akan melahirkan wipaka kama. Apa yang ditanam itu yang akan dipetik. Makanya dari ucapan kita harus hati-hati. Jangan sembarangan kalau berbicara. Makanya saya pasang di relief sebelah sana. Supaya ketika nanti suatu saat puja di altar Sang Buddha, tengok Bante Jutaliko, nanti bisa ingat, hati-hati dalam berucap. Ya, kadang-kadang kan kalau kita sendirian kan kita ngomong loh, kadang-kadang tuh sendirian loh. Kita ini kadang-kadang kan begitu kan. Kadang-kadang ngomong sama orang, normal. Ngomong sama orang kan normal. Ngomong sendiri dijawab sendiri. Kira-kira kalau ngomong sendiri jawab sendiri kira-kira normal enggak? Orang bilang aja kayaknya dia enggak waras Bante. Jadi ibu bapak saudara-saudara, apa yang Sang Buddha ajarkan? Yang paling pertama adalah sila. Sila ini adalah jalan untuk mengakhiri penderitaan, tapi sila bukan pos berhentinya. Sila adalah sarana untuk menuju bebas dari penderitaan. Makanya di situ salah satu dari sila itu adalah sila keempat, mengendalikan ucapan. Maka kita berlatih untuk musawada wiramani sikap padang samadhyami. Aku bertekad menahan diri untuk tidak berbicara yang tidak benar. Jadi mengendalikan ucapan. Bahkan di masyarakat juga sudah populer. Ucapanmu kalau diulang-ulang akan jadi doamu. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Ya.
Nah, jadi di relief itu nanti ada kisah kura-kura. Di sisa sampingnya itu nanti ada kisah tentang burung betet. Burung betet. Burung betet satu sopan, satu tidak sopan. Satu hinggap di payung, satu hinggap di dahan. Ada yang sopan, ada yang tidak sopan karena salah berguru. Itu ceritanya begitu. Karena saya ambilkan Bante Jutaliko juga guru. Makanya kita juga diingatkan jangan sampai salah berguru. Nah, itu di sana nanti studi tour. Oh, ini ya gambarnya yang dimaksud ya. Iya, di sebelah kiri sini, yang sebelah sini ini kisah kura-kura, di sebelah sini kisah burung betet. Supaya apa? Supaya kita ingat satu, jaga ucapan, dua, memiliki pertemanan yang baik. Ya, karena teman adalah dengan guru adalah teman. Kalyana mita. Orang yang kita yakini adalah guru. Dan teman yang kita yakini ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya di dalam ajaran Sang Buddha ini, seseorang akan menjaga sila. Itu juga tidak lepas dari orang yang terdekat. Ya, orang yang terdekat. Dan kita yang harus berusaha. Ya, mencari teman itu ya kita harus berusaha. Kita tidak bisa kemudian, ya pokoknya percaya dengan karma lah. Nanti kalau karmanya baik ya ketemu orang baik. Kalau karmanya berbuah ya pasti ketemu. Ya tidak begitu. Pengertian karma kita mesti aktif. Datang ke wihara. Untuk apa? Tidak ada tujuan yang lebih tinggi selain dari nibbana. Tidak ada yang lebih tinggi. Kenapa? Ya meskipun ada yang membahagiakan, tetapi itu masih berkondisi. Makanya ajaran Sang Buddha ini membantu kita agar terbebas dari penderitaan. Kita menggeladi yang paling kasar dulu. Melatih sila. Ucapan kita mesti ucapan yang baik. Perilaku kita mesti perilaku yang baik. Ya sebisa mungkin lah. Ya sebisa mungkin. Ya. Supaya ingat bagaimana Bante. Ya datang lagi. Seperti orang supaya tajam tidak tumpul. Datang lagi. Ya. Wong sudah tumpul ya. Kalau sudah tumpul tidak diasah, ya tidak akan ada ketajaman. Sudah tajam tidak dipakai bisa tumpul juga loh. Anda punya pisau, sudah tajam, udah dites tajam, didiamkan. Ini lama-lama tumpul juga loh. Kenapa? Karena ada sisi kelemahan. Sudah belajar banyak hal. Tipitaka sudah dipelajari. Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Sudah belajar. Semua sudah belajar. 2 tahun, 3 tahun tidak diulang. 2 tahun, 3 tahun tidak diulang. Lupa. Makanya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa lupa enggak? Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa lupa enggak? Iya, karena Anda masih sering. Nanti kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah ke wihara, sudah jarang dikunjungi. Namo Tassa. Apaan lanjutannya? Belum Karaniya Metta Sutta loh. Kalau tidak diulang-ulang, lupa. Makanya kita harus ingat lagi, tujuan kita ini adalah untuk kenibbana. Mendengarkan Dhamma sebagai sarana memotivasi kita supaya kita pelan-pelan. Apa yang sudah kita ketahui? Ya, istilah zaman sekarang itu ada istilah populer namanya GPS. Ya, GPS. Jadi memberitahu posisi kita ini ada di mana. Ya. GPS itu tidak hanya membicarakan map loh ya. GPS itu tahu posisi kita, ada titiknya. Yang warnanya biru klip-klip itu loh. Kalau Anda pakai Google Map, nah, Anda punya HP kan, Google Map nanti ada biru. Biru itu menunjukkan posisi. Nah, kalau posisinya di sini, mau ke Jakarta, sudah punya gambaran. Nanti bisa jawab. Diklik ke Jakarta, dari
Serpong, nanti kan tol. Ini adiknya lewat sini. Tol Rawabuntu ini. Pecahan pertama mestinya Soekarno-Hatta ngambil kanan. Cibubur, Ciawi. Kalau ndak ingat sama posisinya bisa salah arah loh. Ya, tapi diingat, oh ini Cibubur. Waduh, salah masuk ini. Akhirnya Anda putar balik. Ya, putar balik. Kenapa Anda bisa putar balik? Karena Anda tahu posisinya. Ya, posisinya salah kira-kira lanjut atau aduh udah sampai Cibubur. Langsung aja lah nanti kita bablaskan lewat Bandung aja. Cibubur, Ciawi, Sukabumi terus lewat Bandung sana ya sampai juga sih, tapi 1 hari setengah tuh. Nah, putar ya, dulu dengan percaya diri. Ini curhat nih. Waktu itu ngisi meditasi di Kayagata Sati. Terus besoknya Minggu itu ngisi di Wihara Karuna Mukti Bandung. Sabtu malam sudah selesai, saya pikir itu deket. Kayagata saya Sukabumi kok. Udah Sukabumi turun nanti juga Bandung. Tetap pinggir. Kok makin jauh jalannya makin rusak, makin jauh makin rusak. Padahal itu Google itu sudah ngasih tahu suruh lewat Bekasi. Balik lagi ke Cawang, masuk ke Bekasi, turun dulu. Karena sudah tahu salah, ngikutin terus menderita loh. Saya sama supir kok belum sampai ya? Kok belum sampai ya? Sudah tahu tujuannya, tapi menderita juga. Kok belum sampai udah gitu jalannya gojek. Bayangkan tuh, kalau ngikutin turun aja tuh dari Kayagata Sati itu tuh balik lagi Cibodas itu balik lagi turun, balik lagi ke Ciawi, balik lagi sudah Cawang bablas tembus ini. Sudah. Jalan tolnya lebar lagi cepet. Tapi karena kita pakai logika, kayaknya udah sempit, lewat ada, enggak tahu pokoknya ada gunung kapur apalah. Oh malam-malam gelap-gelap kok. Wah ini makin jauh. Ini adalah perumpamaan Ibu Bapak. Kalau kita salah, tidak punya pengertian benar, bukannya bahagia, menderita. Ya, makanya seperti GPS itu tahu posisi kita, sehingga kita tahu melangkah kemana, supaya kita tidak kehilangan arah. Karena praktek dhamma itu cirinya adalah ada pandangan benar, bukan hanya pokoknya. Ya. Nanti kalau Anda jadi pandangan keliru juga kalau pokoknya yang penting duduk pejamkan mata. Ngapain? Pokoknya duduk pejamkan mata aja. Ini namanya meditasi. Sampai kapanpun ya tidak akan ada perkembangan. Ngapain cik? Meditasi. Apa objeknya? Kosongkan pikiran. Sampai kapanpun pikiran tidak akan kosong. Wong batin ini perlu dikembangkan, bukan dikosongkan kok. Sebagian orang kan karena tidak mengasah tadi. Meditasi sulit, soalnya ngosongkan pikiran. Di suta mana? Meditasi adalah pengembangan batin. Artinya memasukkan nilai luhur ke dalam batin. Bukan ngosongkan, ya. Bukan ngosongkan. Makanya di sini apa yang ingin Bante sampaikan adalah yang pertama, kita jangan sampai lupa tujuan kita, dan ketika kita berjalan, kita mesti menyertakan pengertian benar supaya apa? Supaya kita tahu arah dan tujuan. Dimulai dari mana? Yang paling dasar adalah punya sila. Ucapan kita. Ya, ucapan kita. Kalau saya tidak terbiasa berucap baik, bagaimana Bante? Karena biasanya orang itu ada dikasih tahu itu pokoknya kira-kira lebih gampang berucap buruk atau berucap baik? Lebih senang mendengar kabar baik atau kabar buruk? Senang membicarakan keburukan orang atau kebaikan orang? Jadi kalau Ibu Bapak berlatih, tidak bisa terbiasa berbicara yang baik, pesan saya, berlatihlah sering-sering mengucapkan, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kalau ini Anda latih berulang-ulang, Anda akan punya empati.
Anda bisa merasakan diri sendiri, Anda juga bisa merasakan orang lain. Kalau kita tidak mengucapkan, tidak sering-sering mengucapkan semoga saya bahagia, tahu enggak diri kita bahagia atau tidak? Tahu enggak diri kita bahagia atau tidak? Kalau kita tidak mengucapkan semoga makhluk berbahagia. Kalau jarang-jarang diucapkan, yang lebih sering terucapkan adalah kekurangan. Kurang ini, kurang itu. Pokoknya lihatnya apa yang dikomentari apa? Kurang, 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 kurang. Bahkan ada satu cerita kan, ketika ada orang saya ajarin meditasi meta, sering-sering mengucapkan, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, itu saja ya Bante? Dia bilang itu saja. Itu saja bukan itu saja, itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ini terkhusus ibu bapak. Ini makin hari kita ini makin tua. Makin hari kita makin tua. Makin tua makin banyak kebutuhan berbicara. Ini orang tua-tua nih. Makin tua itu makin banyak kebutuhan ingin berbicara. Buktinya apa? Ketika ketemu anaknya pengen nasihati terus, pengen nasihati terus. Ini orang tua-tua tuh. Sekarang yang dinasihati berangkat kerja pagi, pulang malam. Mau nasihatin siapa? Mau ceramain siapa? Bayangin tuh. Kita soalnya makin hari makin tua. Dan kebutuhan makin hari makin tua itu kebutuhan bicara itu makin meningkat loh. Kalau tidak berlatih loh. Apa-apa diingatkan, apa-apa diingatkan, apa-apa diingatkan. Sebetulnya bukan apa-apa diingatkan. Kebutuhan ingin berbicara. Masalahnya tidak ada yang diajak bicara. Daripada tidak ada yang dibicarakan, lebih baik latihan meta bawana. Duduk ya di rumah sendirian kan bagus. Kong, Mak, di rumah sendirian kan bagus. Tidak ada gangguan. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Daripada mikirnya begini, kok saya belum dipanggil-panggil ya? Ada loh yang begitu tuh, kok belum dipanggil-panggil ya? Kok belum dipanggil-panggil? Daripada mikirnya dipanggil-panggil, nanti kalau dipanggil beneran juga belum siap. Lebih baik ngucapin apa? Semoga saya berbahagia. Semoga. Untuk apa ini? Untuk melatih ucapan yang baik. Dan pahalanya besar ibu bapak. Kalau seseorang mengembangkan cinta kasih, yang jelas tidak ada kebencian. Dan kita tahu kebencian itu adalah kemunculan dari penderitaan. Kalau hati orang itu bahagia, tutur katanya juga menyenangkan. Orang yang sering mengembangkan meta akan punya empati. Orangnya akan lebih hati-hati. Kenapa? Dia bisa merasakan orang lain. Ya. Dan ini adalah hal yang pertama yang perlu kita sempurnakan. Sila kita. Perilaku kita jaga dengan baik. Ucapan kita isi dengan ucapan yang baik. Ini semua adalah bekal awal jalan menuju nibbana. Setelah sila adalah samadhi. Ibu-ibu, bapak-bapak, sisihkan waktunya. Ikut latihan meditasi. Sisihkan waktunya. Ya. Di sini ada meditasi. Ada kan ya? Hari apa? Sabtu. Selain Sabtu, nanti kita buat lagi. Ya. Kalau makan sebulan cuma sekali kan ya, kurang. Nanti bisa dihidupkan lagi. Nanti dikasih motivasi. Makan kok cuma sebulan sekali. Ya, kalau bisa, dulu ada hari apa dulu ya? Dulu sebelum Covid. Malam ya. Dulu Jumat ya dulu. Ya nanti Jumat dibuat lagi. Nanti. Tapi jangan saya.
nanti karena ketempuhan nih, Bante yang ngusulkan, Bante yang harus ngisi. Wah, ini ketempuhan nih namanya nih. Intinya apa? Ya ada waktu, ada kesempatan, ya kita latihan meditasi. Ya nanti dikondisikan. Sekarang tepatnya kan sudah adem. Dulu mau meditasi kan alasannya panas, banyak nyamuk. Dulu. Ya, banyak nyamuk, panas. Napas masuk, napas keluar, saingan dengan kipas angin yang di atas keluar. Sekarang kan enggak ada nih. Enggak ada. Sekarang sudah bisa digunakan dengan maksimal. Nah, ini juga berkat bersama-sama. Sudah dibangun bersama, digunakan juga bersama-sama. Nah, ini kan untuk apa? Ini pun juga jalan menuju nibbana juga. Karena tidak ada tujuan yang lebih bagus selain mencapai nibbana. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, dalam momen kesempatan kita harus terus belajar. Nanti ibu bapak jam 2 acara patidana dulu, nanti baru peresmian. Dan ini satu kebanggaan tersendiri, kita bisa bersama-sama membuat kebajikan, dan kita juga bersama-sama punya kesempatan untuk praktek dan belajar dhamma dari Wihara Siripada ini. Karena ini semua kembali kepada kita yang menjadi pelakunya. Sang Buddha adalah penunjuk arah. Tum hehi kicang matapang. Engkaulah yang harus berusaha. Tum hehi engkau. Kicang, lakukan kewajiban. Atapang, semangat. Engkaulah yang harus berusaha dengan semangat. Akataro tatagato. Tatagata hanyalah penunjuk arah. Dengan kita datang belajar, harapannya adalah makin hari makin berubah. Yang dulu gampang bingungan, sekarang gampang tenang. Nanti dari rumah baca suta, bawah pohon baca suta sendiri. Kayaknya tidak populer ya sekarang ya. Dulu itu baca, sekarang kalah sama bawah pohon sih bawah pohon, tapi dulu baca buku, sekarang ting. Ya nanti ada waktu, ada senggang kalau Anda ya ganti suasana. Biasanya kalau di wihara kan beda rasanya dengan di rumah. Di rumah baca buku bisa, tapi godaannya kuat. Duduk di kursi, baca buku. Buku semula di depan, derajatnya makin turun. Set. Tidak hanya derajat bukunya, kepalanya juga ikut turun. Set. Tidak hanya kepalanya, matanya juga set. Tapi kalau di wihara kan lain. Ya, jadi ya kita membudayakan. Ini cerita sedikit. Kalau di wihara di Sri Lanka ya, umat datang itu, mereka kadang-kadang ada momen seperti ini. Tapi kadang-kadang mereka juga sendiri. Datang ke wihara, puja pohon bodhi, kemudian duduk, ya baca, ya pakai Karania Metta Sutta dia baca ulang-ulang. Nanti kapan-kapan pergi ke namanya Anuradhapura. Di Anuradhapura itu tempat di mana bhikkhuni Sanghamita membawa benih pohon bodhi dari Bodh Gaya ditanam di sana. Nah, di sekitar situ itu ya umat Buddha baca. Jadi baca buku, baca ya meditasi. Ya, bagus. Untuk apa ini? Ini pun juga jalan menuju nibbana. Selama praktek kita ini kita isi dengan pengertian yang benar, maka langkah kita pun juga akan benar. Makanya kalau ada hal-hal yang mungkin diragukan, ya nanti ada waktunya. Ya, diskusi dhamma. Supaya apa? Seperti pisau. Pisau itu kalau diasah, kadang-kadang juga ada titik-titik yang tidak terasah. Nah, nanti dengan bertanya nanti akan tahu bagaimana cara mengasahnya. Jadi inilah yang ingin Bante sampaikan di hari ini supaya kita ingat. Ya, sedikit demi sedikit. Soalnya kita ini, tadi ceritanya hari ini saya mau cerita ceramah Marananusati. Ceritanya hari ini. Tapi tak pikir-pikir, enggak jadi ya. Enggak jadi ya. Kenapa? Meskipun sudah lewat bulan Citgue ya. Ya saya pikir, tapi tak pikir-pikir, serem juga. Sampai enggak enak hati. Marananusati itu adalah ketergugahan tentang
marana, kematian. Ya, tetapi saya pikir enggak jadi ya. Kenapa enggak jadi Bante? Sudah lewat bulannya. Ini kan sudah bulan 8, kemarin bulan 7. Cit gue ini sekarang sudah, mestinya tadi cerita bulan ya. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, ya apa yang ingin Bante sampaikan nanti bisa direnungkan kembali tentang apa menjadi tujuan, dan kita tahu praktek dhamma ini hendaknya disertai dengan pengertian-pengertian benar. Bukan hanya sekedar melakukan, tetapi tahu tujuan dan juga paham caranya. Semoga kita senantiasa maju di dalam dhamma. Semoga kita makin rajin datang ke wihara untuk memperkokoh keyakinan kita sebagai upaya untuk membuat jasa kebajikan sekaligus juga upaya untuk menuju nibbana. Semoga kita semuanya maju di dalam dhamma. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga. Semoga senantiasa sehat, bahagia sejahtera, berumur panjang sehingga punya banyak kesempatan untuk memupuk jasa kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata bawantu sugitata.